Pantas perlawanan KKB Papua tak pernah surut. Ternyata dapat ratusan amunisi dari Papua Nugini. Melansir dari surya.co.id, perlawanan KKB Papua tak pernah surut. Ternyata mereka mendapatkan pasokan ratusan amunisi dari oknum ASN dari Papua Nugini. Baru-baru ini Polda Papua menangkap ASN Duga berinisial AN yang membawa sepucuk senjata api dan 615 amunisi untuk dikirim ke KKB Papua. Untuk melancarkan aksinya mengirim ratusan amunisi tersebut, dua oknum TNI terlibat kerjasama dengan AN. Kini Polda Papua juga mengungkap fakta baru bahwa AN selain membeli amunisi dari Jayapura, rupanya juga dari negara seberang, Papua Nugini. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, di Jayapura. Jadi sebelumnya AN pernah pergi Pegunungan Bintang lalu, menyeberang ke PNG. Di sana dia beli amunisi juga, ujar Faizal Ramadhani. Untuk menghindari pemeriksaan di perbatasan, kata Faizal, AN kembali ke Papua melalui jalur tradisional di Kabupaten Kerom, Papua. Meski berstatus ASN Duga, AN merupakan anggota KKB Papua di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Dia kelompoknya Egyanus. Katanya dia mau berkontribusi untuk KKB, cetus Faizal. Sebelumnya dua oknum TNI diduga kong kali kong dengan seorang ASN Duga jual amunisi ke KKB Papua. Kedua sosok oknum TNI itu saat ini telah ditahan di Pomdam ke-17 Cendrawasih dan sedang menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Kopda BI dan Koptu TJR. Belum diketahui berapa jumlah amunisi yang dijual oleh oknum TNI tersebut kepada para pengkhianat bangsa di tanah Papua. Penangkapan tersebut bermula dari temuan senjata api dan 615 amunisi dari tangan AN. AN sebelumnya ditangkap oleh anggota Polres Yalimo di distrik Elilem karena membawa 615 butir amunisi. Awalnya anggota polisi Polres Yalimo curiga terhadap gerak-gerik AN saat berkendara. Setelah dicegat dan digeledah, ditemukan sejumlah barang bukti yaitu senjata rakitan AFN dan amunisi 615 butir, ujar Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani. Kemudian polisi menangkap T di Jayapura. T diduga menjual 160 butir amunisi kepada AN. Kapendam ke-17 Cendrawasih, Letkol Kaf Herman Taryaman, menyebutkan dua oknum TNI diduga bersekongkol dengan ASN Duga. Sampai saat ini masih dilakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap kasus dugaan penjualan amunisi yang melibatkan oknum prajurit TNI, Kopda BI dan Koptu TJR, ujarnya. Mengenai beberapa jumlah amunisi yang dijual BI dan TJR kepada AN, ia belum dapat memastikan karena proses penyelidikan belum selesai. Bahwa pendalaman atau penyelidikan terhadap kedua oknum tersebut terus dilakukan. Bahkan koordinasi dengan instansi lainnya terus dilakukan sehingga diharapkan memiliki bukti-bukti yang lengkap dan kuat, kata Taryaman. Sebelumnya, setelah tangkap pengkhianat negara pemasok amunisi KKB Papua, pasukan TNI berhasil mengamankan senjata dan amunisi di perbatasan. Dilansir dari Dispenat Brigjen TNI Reza Pahlevi, selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi atau Dankolakops Korem 174 ATW, memberikan apresiasi kepada Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 410 Alugoro, mengamankan satu pucuk senjata rakitan laras panjang jenis Garan dan 8 butir amunisi KAL 5,56 mm di dalam mobil Daihatsu Xenia nomor polisi PA 7184 GB. Senjata dan amunisi ini diamankan saat personel Satgas Pamtas RI PNG Yonif 410 Alugoro melaksanakan sweeping rutin di pos camp modern Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Dogol. Dipimpin Pasi Intel Satgas Yonif 410 Alugoro, Kapten Infanteri Ari Perdana Adzali. Hal itu disampaikan usai menerima senjata dan amunisi serta penandatanganan berita acara penyerahan satu pucuk senjata rakitan laras panjang dan 8 butir amunisi KAL 5,56 mm serta sebilah parang. Saat ditemukan senjata rakitan laras panjang jenis Garan dan 8 butir amunisi KAL 5,56 mm tersebut berada dalam mobil kondisi terbungkus terpal
dan diletakkan di atas tempat duduk atau jok belakang mobil. Brigjen TNI Reza Pahlevi usai menerima penyerahan senjata dan amunisi tersebut serta penandatanganan berita penyerahan senjata dan amunisi di Makorem 174 ATW yang didampingi Kepala Staf Korem 174 ATW, Kepala Seksi Intelijen Korem 174 ATW, dan Dandenpal Merauke, mengatakan bahwa asal-usul kepemilikan senjata rakitan laras panjang dan amunisi tersebut perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Karena di daerah perbatasan RI PNG, khususnya sektor selatan ini, masih banyak jalan tikus yang bisa dijadikan jalur penyeludupan baik senjata, ganja atau narkoba, dan barang-barang terlarang lainnya. Untuk itu kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI PNG, selain menjaga keamanan wilayah perbatasan, juga membantu kesulitan masyarakat yang ada di perbatasan, juga harus intensif melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat pelintas batas, pintanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.